Selamat pagi. Praise the Lord. Tuhan Yesus baik ya. Ya. Oke. Selamat pagi yang sudah hadir teman-teman semua ya. Kita akan siapkan hati. Selamat pagi Pak Lukas, Bu Febri, Selamat Adik pagi, Samuel, Bu Yeti. Shalom. Shalom. Oke. Waduh, suaranya shalomnya itu. Oke. Oke, baiklah kalau gitu kita akan berdoa dulu ya terlebih dahulu sebelum kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Ya, kita akan berdoa ya. Orang tua kita dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu. Bu Rosalin, silakan berdoa pembukaan ya. Oke. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Ya, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pastor John Sarbunan, dan kami semua yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Rosalin untuk doa yang Sama-sama. di pagi hari ini. Baik teman-teman semua, mari kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, terima kasih Pastor waktu kesempatan yang diberikan oleh saya pada Amin. pagi hari. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Bapak Ibu, selamat Yesus. Selamat malam Omar Rosalin. Ya, selamat pagi Pak. Pak Guru Tiko Alu yang ada di Jerman. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita boleh kembali berkumpul untuk datang beribadah ke hadapan Tuhan. Kita percaya ini semuanya karena kasih, kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kita yakin percaya pagi hari ini Tuhan Yesus sudah mencurahkan kembali berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang lainnya, mujizat-Nya, pertolongan, campur tangan, pembelaan Tuhan itu nyata buat kita semuanya pada pagi hari. Amin, Bapak Ibu, kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang sungguh ajaib, teramat baik, sungguh baik atas kehidupan kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih pada Omar Rosalin yang tadi sudah berdoa untuk pembukaan untuk ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Omar Rosalin. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas. Sama-sama Omar. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah sesi online via Zoom hari Rabu 6 November tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader berbicara Pastor John Sarbunan, yang ketiga doa prophetik oleh Ibu Fang Fang Lai, yang keempat pengumuman oleh Ibu Etanesia Pujastuti SD, yang kelima doa berkat yang kedam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian susunan acara ibadah Gereja Sesi Online via Zoom di hari Rabu 6 November tahun 2024. Mari Bapak Ibu sekalian dengan segenap hati kita mau memuji, kita mau menyembah ke hadapan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah Tuhan yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Saya persilakan Pastor John untuk memimpin worship leader kita pada pagi hari ini. Silakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke, ya sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi ini dan kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya Tuhan, harapan kami adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Bagai wanita yang merindukan kesalahanku, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu.
kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hingga hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunanmu memulihkan setiap kami, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, Betapa besar kasih. besar kasih, amin. Pengampunan-Mu, Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Tangan-Mu terbuka bagi setiap kami Tuhan. Tak kau pandang hati yang hancur. Kami berterima kasih, bersyukur kepadamu. Yes Lord, kasih kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa besar kasih setia Tuhan. Kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang tak kau pandang hina hati yang hancur. Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami bersyukur kepadamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Izinkan Tuhan Yesus mendengar pengakuan setiap kita. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami dilayakkan untuk menyembah Engkau. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu, pengampunan yang kau beri, memulihkan setiap kami. Setiap kita yang sudah dipulihkan Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Serukan bersama. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
pengampunanmu, oh, oh, oh. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu, pengampunan yang kau beri, oh, oh. Pulihkanku. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Tuhan, pengampunan yang Kau beri, Tuhan beri, pulihkan kita semua. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Baiklah teman-teman semua, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh orang tua kita dari Jerman, Bapak Bruri Tikualu. Pada Pak Bruri, orang tua kita dipersilakan. Iya. Oh, selamat pagi Bu Indriani, sudah bersama kita Halo. ya. Oke, praise the Lord, Bu Andri ya, adik Samuel, Bu Yeti semuanya, Tuhan berkati. Ya, silakan Pak Bruri. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, Bapa yang baik, penuh kasih dan kuasa. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Tibalah saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semuanya, pastor kami, Ya, Yesus. John Sarunan, dan kami semua yang hadir dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan Ya. dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Makasih Pak John. Amin. Ya, Ya. selamat bergabung Ibu Fang Panglai, Ibu Febri ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir di pagi ini. Praise the Selamat Lord pagi ya. Bu Panglai. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bu Rosalin. Ya. Opa Lili. Selamat. Amin. Praise God. Ya, oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang luar biasa di pagi ini. Dan nanti orang tua kita, Ibu Rosalin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya. Oke, ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa, Bapak Ibu? 625. Iya, benar sekali. Kita sudah tiba di serial yang ke-635. Puji Tuhan ya. 25. Oh, 25. Benar, 25. Luar biasa ya. Semua yang hadir ini orang-orang yang benar-benar memperhatikan firman jadi tahu ya. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, dalam serial yang ke-625 kita akan lihat tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam rahasia. Bilang rahasia. Rahasia. Rahasia apa Bapak Ibu? Rahasia kasih karunia Tuhan ya. Kita sudah bicarakan tentang apa itu kasih karunia ya. Oke, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Amin. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ini ada rahasianya ya. Nanti kita akan pelajari apa sih rahasianya itu. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat ya ayat yang sangat luar biasa, yaitu 1 Korintus 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan, apa yang diberitakan oleh Paulus? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah. Hikmat siapa, saudara?
Hikmat Allah. Nah, apa itu hikmat Allah? Itulah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pikiran-pikirannya Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah konsep berpikirnya Allah. Firman Tuhan itu adalah semua, ya, apa yang menjadi rancangan-rancangan Allah, semua ada di situ dalam firman, ya. Hikmat Allah yang tersembunyi. Namanya yang tersembunyi itu sesuatu yang rahasia, ya, dan rahasia. Itu tidak semua orang bisa tahu. Hanya kepada orang-orang yang Tuhan berkenan menyatakannya, menyingkapkan rahasia itu, baru rahasia itu bisa terbuka, ya. Nah, sama seperti kita pagi ini kan kita nggak ngerti semuanya. Tapi Tuhan singkapkan. Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan kepada saya, oh saya mengerti, baru saya ajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau saya tidak mengerti, tidak paham, saya tidak tahu bagaimana saya bisa mengajarkan itu kepada Bapak Ibu. Kalau saya memaksakan diri mengajarkan itu, nanti akhirnya malah bisa bingung dan tersesat, ya. Jadi kalau buta pimpin buta, pasti masuk lubang, masuk jurang, dan akan sama-sama nyemplung dan binasa di sana. Oke. Saudara, memang kita butuh Roh Kudus, ya, untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi ini, dan itu hanya didapatkan melalui pengurapan, ya, pengurapan Roh Kudus yang tadi sudah didoakan oleh sahabat kita, ya, tadi kita butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus itu. Oke, dan kita lihat bagian penting ini, ya, saudara-saudara sekalian, kemuliaan Allah dinyatakan, ya, dinyatakan dalam rahasia kasih karunia Tuhan karena hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saya ulangi sekali lagi, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan. Ya, Kak Firman. Cepat-cepat. Ya. Oke, kemuliaan Allah dinyatakan dalam rahasia, ya. Dalam rahasia. Amin, Bapak Ibu, ya. Dalam rahasia apa? Dalam rahasia kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Yang percaya lambaikan tangan. Amin, ya. Oke, dalam kasih karunia Tuhan karena hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita, ya. Jadi kalau Allah kita muliakan, dia dimuliakan, kemuliaan dinyatakan, maka dia juga menyatakan kemuliaan, ya, kita juga, ya. Oke. Saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3, ya. Kemarin malam kita baru menyelesaikan Efesus pasal 2. Dan pagi ini kita sudah masuk di Efesus pasal 3. Nah, dari ayat-ayat ini, Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3, kita akan segera menemukan, ya. Kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita, saudara-saudaraku. 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu? Mengerti kemuliaan Allah dalam rahasia. Bilang rahasia, ya. Rahasia apa, Bapak Ibu? Rahasia kasih karunia Tuhan. Oke, ini sangat menarik, ya. Mari kita lihat ada 3 ciri orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam rahasia kasih karunia Tuhan, ya. Saya catat ada 3 tanda, ya, 3 tanda. Nah, 3 tanda ini adalah orang-orang yang punya 3T, saudaraku, ya. Kalau di luar sana orang mengejar yang namanya 3T itu 3 triliun. Nah, hari ini kita akan belajar rahasia 3T ini, apa saja 3T itu, ya. Tanda yang pertama, T yang pertama itu adalah tidak malu. Ini dia, ya. T yang pertama itu tidak malu. Tidak malu apa, saudaraku? Tidak malu menderita, ya, sebagai pelayan Tuhan Yesus. Ya, pelayan Tuhan Yesus yang rela dipenjara karena apa? Karena Kristus Yesus untuk jemaatnya. Jadi jangan malu kalau engkau menderita karena Kristus, ya. Kalau menderita karena merampok, korupsi, nah itu pasti malu, ya, atau mencuri, membunuh, berzina, nah itu memang pasti malu, ya. Tapi kalau menderita sebagai pelayan Tuhan, ya,
rela menderita di penjara karena Kristus Yesus Tuhan ini, nggak usah malu Bapak Ibu. Ini T yang pertama. Kita lihat ayatnya ya. Efesus 3 ayat 1. Ya, Efesus 3 ayat yang ke-1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin ya. Jadi orang-orang tidak mengenal Allah ini Paulus ingin melayani mereka, yaitu jemaat-jemaat Tuhan ini ya. Sehingga Bapak Ibu dia rela untuk menderita saudaraku ya. Di penjara saudaraku. Alasannya karena Kristus. Di penjara bukan karena dia melakukan pelanggaran hukum ya, bukan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan anarkis, tidak. Tapi ini karena saudaraku, untuk dia sebagai pelayan Tuhan, dia memberitakan Injil ini saudaraku ya, dia di penjara ya. Itu nggak usah malu Bapak Ibu. Oke, itu T yang pertama, tidak malu menderita. Ada orang yang malu menderita saudaraku. Ya, menderita karena alasan-alasan. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, kita beritakan Injil, nggak usah malu Bapak Ibu. Ini T yang pertama ya. Mari kita lihat tanda yang kedua, dia punya T yang kedua. T yang kedua yaitu tidak menganggap remeh. Oke ya, tidak menganggap remeh kapan? Saat dia telah mendengar. Ya, dia telah mendengar tentang tugas. Tugas apa saudara? Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak menganggap remeh saat dia telah mendengar tentang kasih, tentang penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ya, mari kita lihat dulu ya, Efesus pasal 3 ayat yang kedua. Ya, Efesus 3 ayat yang kedua. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Amin. Amin ya. Jadi ini Paulus ini mendapatkan tugas untuk apa? Penyelenggaraan kasih karunia Allah. Ya, saudara sudah mendengar ya, apa itu kasih karunia Allah? Ada 4 poin itu ya, saudara. Jadi ini, jadi pada waktu orang mendengar tentang tugas penyelenggaraan itu, kasih karunia itu, jangan menganggap remeh. Orang-orang menganggap remeh selaku tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia ini, biasanya itu belakangan mereka pada akhirnya menyesal selaku. Mereka menyesal, mereka minta untuk bisa diberi kesempatan kedua lagi, tapi sayang, kesempatannya sudah habis ya. Kesempatannya sudah hilang, saudaraku. Yang terjadi dia hanya menyesal, menangis, memohon, tapi sudah tidak bisa lagi. Ya, kalaupun dia mau mengejarnya sudah terlalu jauh, saudaraku. Nggak nutut Bapak Ibu, nggak nututi, saudaraku. Nah karena itu ini kita belajar di sini ya, rahasianya di sini, saudaraku. Ya, tema apa tadi, Bapak Ibu masih ingat? Tema kita pagi ini. Ya, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Dalam rahasia kasih karunia Allah ya. Itu dia saudaraku. Jadi yang pertama apa saudara? Tidak apa Bapak Ibu? Tidak malu menderita ya. Yang kedua tidak menganggap remeh ya saudaraku. Ini jangan anggap remeh. Kalau orang anggap remeh seperti Esau, dia menganggap remeh hak kesulungannya ya. Sehingga gara-gara semangkok kacang merah karena lapar itulah gak tahan ya. Mana tahan saudaraku. Dan dia langsung menjual hak kesulungan itu kepada adiknya yang bernama Yakub, adik kembar. Dan Yakub tidak menyia-nyiakan kesempatan itu ya. Dia langsung menangkap itu dan akhirnya Yakub yang diberkati. Pada saat Esau abangnya minta diberkati oleh ayahnya, ditolak Bapak Ibu. Nah lihat orang-orang yang menganggap remeh kasih karunia Tuhan itu, pada saat mereka minta lagi diberkati sudah tidak bisa, mereka akan ditolak ya. Oke, jangan sampai kita menyesal ya saudara pada waktu itu. Mari kita lihat yang ketiga rahasianya ini suatu ya. Kemuliaan Allah dalam rahasia kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, dia adalah orang yang tidak memungkiri ya, ini dia. Tidak memungkiri ya. Tidak memungkiri tentang bagaimana rahasia Tuhan Yesus menyatakan kepadanya dengan wahyu ya, dengan wahyu Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya, tidak memungkiri
tentang bagaimana rahasia Tuhan Yesus menyatakan kepadanya dengan wahyu Tuhan. Jadi Tuhan ingin menyatakan sesuatu itu kepada umatnya itu lewat wahyu. Ya, wahyu itu sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang dibukakan, ya saudaraku. Atau mungkin sudah pernah dengar yang namanya pewahyuan, ya. Itu yang tadinya orang nggak ngerti, ternyata jadi ngerti karena ada pewahyuan. Ada wahyu Tuhan di situ. Oke, kita lihat ya Efesus 3 ayat yang ketiga. Ya. Efesus 3 ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Amin. Amin ya. Yaitu bagaimana rahasianya. Namanya rahasia ini nggak ada orang bisa tahu, saudaraku. Semua tersembunyi, semua tertutup, ya. Semua itu terselubung, tidak bisa orang memahami. Nah, itu butuh yang namanya wahyu Tuhan. Butuh yang namanya penyingkapan itu, ya, pengungkapan itu, baru orang bisa ngerti, oh ini ternyata Tuhan mau begini, ya. Dulu kita kan seperti itu, nggak ngerti, sekarang jadi ngerti, nggak tahu, sekarang jadi tahu, ya, nggak paham, sekarang jadi paham. Karena apa? Ada pewahyuan, ya, ada penyingkapan yang dibukakan oleh Tuhan, ya. Dahsyat ya Bapak Ibu. Makanya kita perlu intim dengan Roh Kudus supaya kita bisa memahami rahasia-rahasia firman ini. Oke, lalu kalau gitu kita tanya sekarang apa dong hasilnya, ya, tentang kemuliaan Allah dalam rahasia kasih karunia Tuhan. Ini dia. Yang pertama, Bapak Ibu, hasilnya ini ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, Bapak Ibu, dia rela apa saku? Dia rela dipenjara karena Yesus untuk jemaatnya, ya, jemaatnya yang tidak mengenal Allah ini, saku. Karena Paulus ingin mereka bisa mengenal Allah lewat firman yang dia sampaikan, ya. Kita lihat Efesus 3 ayat 1. Ya, Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, orang kalau dia suatu mengalami penderitaan itu memang itu satu anugerah Tuhan, ya. Menderita karena dia melakukan kebenaran, yaitu Bapak Ibu, dia beritakan Injil, ya. Lalu dia dipenjara karena Yesus untuk jemaat yang tidak mengenal Allah, itu satu kasih karunia. Oke, lalu kita lihat hasil yang kedua, ya. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, ya, dia taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu telah mendapatkan, ya, dia telah mendapatkan tugas apa, saudara? Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah baginya. Amin, ya. Oke, kita akan lihat dulu Efesus 3 ayat 1. Ya, Efesus 3 ayat yang kedua. Oh, 2, oke, sorry. Kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Amin. Amin, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia itu telah mendapatkan tugas. Bilang tugas. Ya, tugas itu, maka itu perlu dilaksanakan, ya. Itulah kasih karunia, orang yang mengerti tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah baginya. Amin, ya. Dan Tuhan pun akan menghargai jeripaya kita, tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudaraku, ya. Jadi apa yang saya lakukan, memberikan khotbah-khotbah pengajaran kepada Bapak Ibu sekalian secara berseri ini, secara runut ini, saya tahu jeripaya saya ini tidak akan pernah sia-sia, ya. Semua diperhitungkan Tuhan. Jadi ada pahala yang menanti di sorga, ya. Sebelum ke sorga pun di bumi saya percaya Tuhan sudah sediakan, ya. Karena itu saya yakin kita semua juga yang bertekun dalam mengikuti, ya, untuk ibadah-ibadah dengan serial khotbah pengajaran ini pun kita juga sementara mengumpulkan harta kita di sorga, ya. Ada pahala yang menanti kita di sana. Sebelum kita ke sana, saya percaya di bumi pun kita sudah mendapatkan itu. Amin, ya. Yang percaya lambaikan tangan. Karena itu ayo semangat, ya, saudara-saudaraku. Ya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan atau sebuah kantor kan, jeripaya kita juga kan diperhitungkan, ya, Bapak Ibu.
terlepas dari gaji pokok, kita kan mendapatkan yang namanya apa sih itu tunjangan-tunjangan THR dan sebagainya, bonus-bonus ya, apalagi di akhir tahun ya, wow pasti dapat itu. Nah itu manusia saja menghargai, apalagi Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu ya, anak cucu keturunanmu mereka akan bilang begini, untungnya kakekku itu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Untungnya nenekku itu beribadah kepada Tuhan dengan setia. Engkongku, maku beribadah, papa, mamaku beribadah melayani Tuhan. Sehingga kita anak cucu keturunan ini berbahagia. Amin Bapak Ibu ya. Wow, mereka akan bangga saudaraku dengan apa yang kau lakukan semasa hidupmu, saudara-saudaraku ya. Karena itu tidak pernah sia-sia, ya itu janji Tuhan. Alkitab berkata anak cucu orang benar perkasa di bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Jangan takut Bapak Ibu. Lihat hari ini orang Israel, kenapa mereka diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Kenapa? Karena nenek moyang mereka, mulai dari Abraham turun ke anaknya Ishak, turun ke cucunya Yakub, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka lakukan firman dengan segenap hati, maka jangan heran mereka diberkati Tuhan luar biasa. Semua masyarakat dunia ini menikmati produk mereka, apalagi di zaman sekarang ini, era teknologi digital ini. Suatu ya, media sosial ini mereka semua tuh yang punya tuh. Yang menguasai keuangan ekonomi dunia tuh mereka semua tuh. Kenapa sampai begitu? Karena itulah orang tua mereka, leluhur mereka, nenek moyang mereka tuh beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, maka ibadah-ibadah seperti ini engkau lakukan karena engkau cinta Tuhan. Oh, saya percaya Tuhan perhitungkan jerih payahmu. Betul Bapak Ibu. Yang menikmati siapa? Menikmati adalah dirimu. Suatu hari engkau mungkin tidak ada di bumi, tapi nanti yang menikmati juga anak cucu keturunanmu. Katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita lihat yang terakhir ini ya. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menulis, ya. Menulis apa, saudaraku? Dia menulis rahasia firman Tuhan yang akan dinyatakan dengan wahyu Tuhan. Amin ya. Dinyatakan dengan apa? Wahyu Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah pagi ini, Bapak Ibu menulis firman Tuhan itu, dinyatakan dengan wahyu Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Itu hasil yang luar biasa. Nanti suatu hari Bapak Ibu akan buka lagi lembaran-lembaran yang Bapak Ibu catat itu ya. Oh, mulai dari serial pengajaran dari yang pertama sampai yang terakhir. Wow, betapa senangnya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita akan lihat ayatnya dulu ya. Di Efesus 3 ayat yang ketiga. Ya, Efesus 3 ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Amin. Amin ya. Jadi sesuatu yang Tuhan nyatakan, Bapak Ibu tulis itu. Firman Tuhan yang Bapak Ibu tulis. Karena itu akan suatu hari berguna bagi saudara sekalian ya. Misalnya nih, ada orang yang ingin dengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan dari apa yang kau sudah tulis itu, apa yang kau terima pengajaran-pengajaran itu kau bisa meneruskan ya. Misalnya kau bisa membuka sebuah kelompok untuk apa? Tumbuh bersama atau belajar Alkitab. Nah, saudara-saudara bisa sampaikan apa yang engkau sudah dapatkan itu ya, Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi kalau ada orang mau minta kita melayani untuk khotbah 1 hari, khotbah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita udah siap Bapak Ibu. Ya, misalnya mereka minta bicara tentang apa, kita udah punya ya bahan-bahan itu. Amin. Nah, saya yakin orang tua kita ini, Bu Rosalin dan teman-teman semua yang tekun mengikuti serial khotbah pengajaran ini ya, saya yakin catatan demi catatan itu pasti sudah tebal ya. Ibu Rosalin, catatannya sudah banyak ya? Banyak. Jadi itu kalau dibukukan jadi satu buku tuh, wow, luar biasa tuh ya. Teman-teman yang mencatat ya. Oke, semua itu pasti indah sekali ya. Suatu hari mungkin engkau tidak ada lagi di bumi, tapi anak cucu keturunan mereka membuka, waduh luar biasa ya. Mereka akan bangga, mereka lihat tulisan-tulisanmu itu. Nah, saya yakin Bapak Ibu, saya pun demikian, saudaraku ya. Saya menulis ini semua dan saya sudah tulis ada 18 judul buku ya. Dan buku-buku ini ada salah satu percetakan besar ya. Di Indonesia dia sudah minta supaya buku-buku saya itu bisa diterbitkan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia bahkan di mancanegara. Doakan Bapak Ibu, suatu hari yang surat catat itu akan menjadi satu produk digital dan
itu akan dicari orang, Bapak Ibu ya. Saya sangat yakin itu, saudaraku. Karena itu ini membuat saya semangat, saudara-saudaraku ya. Oke, saya percaya jeripaya kita di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Baiklah teman-teman, kita akan berdoa dulu ya untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Oke, nanti saya ingin mendengar apa yang saudara-saudara rasakan sepanjang engkau mengikuti ibadah CLCC ini ya, untuk khotbah-khotbah seri pengajaran ya. Apa yang engkau rasakan, Bapak Ibu, saya ingin mendengar feedback dari saudara-saudara sekalian. Oke, saya mulai dari mana nih? Oke, saya mulai dari orang tua kita dulu deh, dari Bu Rosalin dan Pak Bruri, orang tua kita. Apa yang Bu Rosalin dan Pak Bruri alami selama mengikuti serial khotbah pengajaran ini? Adakah sesuatu yang bermanfaat di situ? Tentu pasti ada ya. Silakan Bu Rosalin, nanti ke teman-teman yang lain ya. Silakan. Iya, Pak John. Terima kasih Pak John. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak John dan sudah dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, yang mana dalam perjalanan ini kita selalu tenang. Saya juga tidak pernah pikir yang enggak-enggak. Saya serahkan semuanya kepada Tuhan dan semuanya pasti akan berjalan dengan baik. Dan kami percaya bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kami. Ya, begitulah Pak John. Terima kasih saya ucapkan. Ya. Oke. Mungkin dari Pak Bruri mau menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Ya, dengan mengikut Pak John, kalau saya untuk mendengarkan firman Tuhan telah meresap di hati kami. Bagaimana kalau kita percaya pada Tuhan, yang dan juga apa yang kami harapkan, cita-citakan semuanya terkabul, dan Tuhan tidak membiarkan kami untuk mendapatkan sesuatu yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, yang mana kami telah mempercayai firman Tuhan dengan bimbingan pastor kami John Sarunan. Tuhan, terima kasih. Kami ucapkan lagi, dan Tuhan selalu mentaati dan melakukan yang kami inginkan. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord, terima kasih. Oke. Ya, dari Pak Lukas Krisnanto, apa yang Pak Lukas rasakan selama mengikuti serial khotbah pengajaran? Ya, nanti Bu Pang Lai lagi. Ya, Pak Lukas. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya mengucap syukur, terima kasih melalui gereja CLCC ini yang digembalakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Saya boleh kembali merasakan pertumbuhan di dalam hidup saya, khususnya dalam keimanan rohani saya pribadi, khususnya juga firman-firman yang diajarkan kepada saya, suatu hal yang baru dan selalu baru buat saya terima, yang saya tadinya tidak mengerti dibuat jadi mengerti, yang tadinya tidak memahami dibuat jadi memahami. Di sini saya merasakan ada hal-hal mengubahkan dalam kehidupan saya melalui firman-firman ini yang diajarkan oleh hamba Pastor John. Hidup saya terus semakin hari semakin lebih didewasakan lagi. Hal-hal yang tidak baik kita buang, hal-hal yang baik kita terima, bahwa janji firman-Nya ya dan amin buat kita, buat yang saya rasakan dalam kehidupan kita. Memang secara manusia kita ada rasa bimbang, ragu, takut, putus asa, bingung, nggak tahu harus berbuat apa, tapi melalui pengajaran firman ini kembali sekali lagi saya dikuatkan, diteguhkan, dimampukan untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Karena firman-Nya berjanji Tuhan Yesus tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kita umatnya. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Pastor John.
sekali lagi melalui Zoom sesi sini, saya merasa terberkati di dalam keimanan rohani saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John. Amin. Praise God. Tuhan berkati Pak Lukas. Ya, Ibu Pangpanglai. Nanti baru habis itu selesai Bu Yeti ya. Bu Yeti, Bu Indriani, Bu Andri. Kembaran ini ya. Baru nanti Pak Frans Aki, adik Samuel. Ada Bu Febri juga. Oke. Silakan. Bu Pangpanglai. Selama Ibu ikut Ya, ini terima ibadah kasih Pak sesi sini pasti John. ada manfaat ya. Ya, manfaatnya banyak. Terima kasih saya bisa ketemu Pak John itu melalui Ibu Syanlian. Saya dikecewakan oleh teman-teman kami, oleh pendeta, oleh siapapun juga saya dikecewakan. Tapi ini saya ketemu Pak John, saya bilang saya enggak kuat. saya bilang saya enggak kuat bayar Zoom, ikut Zoom sini, ikut Zoom sana. Saya banyak pengeluarannya gitu loh, Pak John. Tapi ini saya jalani dengan tekun semua yang alami. Saya ketemu Pak John itu belum ketemu muka dengan muka, tapi ini saya ketemu dengan fotonya saja. Saya seperti Bapak yang penuh kasih. Bapak saya begitu kasih saya. Mama saya begitu kasih saya. Saya tahu Pak John itu seperti papa saya. Saya tidak bisa ungkapkan. Ya itu saja Pak John. Ya. Tuhan berkati Bu Pangpanglai, tetap semangat ya. Kasih Bapa mengalir untuk Bu Pangpanglai dan untuk kita semua ya. Oke, Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Ya, Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak John, pendeta kita yang baik hati, yang tak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata yang saya benar-benar beruntung dan bersyukur saya bisa masuk di gereja CLCC karena saya bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, tentang agama yang selama ini saya mungkin hanya istilahnya Kristen-Kristen KTP, tidak bisa benar-benar mendalami apa itu agama saya, agama Kristen. Tapi setelah saya mengenal Pak John, dan itulah yang sangat-sangat saya kenang. Begitu mengenal Pak John, baru beberapa hari saya sudah mendapatkan berkat yang bagi saya tidak bisa dinilai. Karena apa? Karena saya waktu itu akan disantet orang malam-malam. Itu yang tidak bisa saya hilangkan, yang tidak bisa saya lupakan, karena saat itulah yang saya ingat hanya Pak John, pendeta kita, Bapak John Sargunan MA. Tidak ada yang lain, padahal saya punya pendeta sebelumnya. Tapi kenapa yang ada di ingatan saya hanya Pak John? Di malam hari itu saya ketok pintu, istilahnya saya ketok pintu, mohon untuk dibukakan supaya saya dilindungi. Saya minta perlindungan. Pak John, bagaimana ini? Itulah yang saya ingat sampai saat ini.
Begitu juga Pak John, saya bisa berdoa, saya bisa menjadi host, saya bisa menjadi diri saya lebih kuat lagi. Kena terpaan angin, kena terpaan apapun saya lebih kuat Pak John. Dan saya juga bersyukur, saya juga mendapatkan berkat-berkat melalui doa-doa Pak John. Doa Pak John yang sangat hebat. Saya bisa dipulihkan dengan orang yang membenci saya pun saya kuat, saya berdoa, dan saya hanya berdoa dan memuji nama Tuhan melalui Zoom ini. Terima kasih Pak John sudah membimbing saya, sudah menjadikan berkat bagi saya di gereja CLCC ini. Dan saya juga terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan juga. Karena tanpa Bapak Ibu semua, kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Pak John yang sudah mendoakan saya, juga saya bukan apa-apa lagi. Terima kasih Pak John. Doanya setiap hari, setiap saat yang selalu mendoakan saya. Terima kasih Pak John. Amin. Praise the Amin. Lord. Tuhan berkati Bu Yeti, Amin. tetap semangat ya. Oke, kita akan dengarkan dari Ibu kita di Sidoarjo, Ibu Indriani. Baru setelah itu Ibu Andri. Baru nanti kita ada Pak Frans Angki, Ibu Febri, dan Adik Samuel. Apa yang saudara-saudara rasakan ya selama ikut Zoom ini lewat serial khotbah pengajaran. Ya, silakan Bu Indriani. Shalom Pak John dan Shalom, shalom, shalom. Shalom. Memang ya, Tuhan itu luar biasa ya. Ya, melalui doa-doa Pak John, kami dikuatkan. Memang manusia itu tidak lepas dari masalah ya. Masalah itu banyak ya, sakit, penyakit, ya keuangan, ya banyak yang kita lewati, dan kami percaya lewati semua itu bersama Tuhan ya. Karena kami percaya sesuai dengan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 7 ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kita selalu mengandalkan Tuhan ya. Kita punya Tuhan yang dahsyat ya. Enggak semua orang kalau mengandalkan manusia pasti kecewa ya. Kita andalkan Tuhan terus, dan kami percaya lewat doa-doa Bapak Ibu dan juga hambanya Bapak John, kami diberi kekuatan, diberi apapun ya, berkat yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kalau kami selalu percaya ya, dan kami banyak terima kasih kepada Pak John dan atas doa-doanya buat kami sekeluarga, khususnya buat Grace yang sakit bersama mamanya, sudah dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dan kami percaya bisa melewati pernikahan bersama Feli nanti kurang 1 bulan ya. Kita minta dukung doa agar semua berjalan dengan lancar dan semua dicukupkan sama Tuhan. Kami percaya semua itu akan kasih kemurahan Tuhan, dan kita selalu berharap kepada Tuhan ya. Luar biasa ya Pak John, kita selalu dukung doa juga kepada hambanya Bapak John agar tetap sehat selalu, diberkati Tuhan, selalu ada dalam kehidupan, sehingga Pak John dapat mengikuti Zoom setiap hari. Terima kasih atas doa-doanya dan semuanya juga Pak John. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord. Tuhan berkati Bu Indriani, tetap semangat ya. Kita dukung doa selalu untuk menantunya dan anaknya yang akan menikah ya. Oke, kita berdoa supaya dilancarkan Tuhan. Nanti tanggal 9 kita ketemu di rumah anaknya. Ya, Bu Andri Marantika, apa yang Ibu rasakan dalam mengikuti khotbah-khotbah serial pengajaran ini? Terima kasih Pak John.
Ya. Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Tuhan betul-betul memang memakai Pak John. Pak John adalah orang yang diberkati. Pertama kali saya ketemu Pak John, doanya Pak John, saya tidak tahu Pak John apa yang Pak John katakan sama Tuhan. Ternyata Tuhan menangkap saya pada saat Pak John ke rumah saya dulu, mengurus akte dulu. Saya tidak menyadari itu. Memang rencana manusia belum tentu terbaik buat Tuhan, tapi rencana Tuhan pasti terbaik buat kita manusia. Setelah suami saya meninggal, saya dibawa sama teman saya ketemu di ibadah di dekat Lombok Ijo itu. Pertama kali situ saya bertemu lagi dengan Pak John. Dan Pak John mendoakan saya, memberkati saya. Tapi saya masih ikut ibadah, tapi saya masih lari-lari, masih putus-putus. Ikut Zoom, tapi masih putus-putus. Tidak serius. Karena pekerjaan saya dan kesibukan saya, jadi saya tidak serius. Itulah kalau kita yang tidak setia sama Tuhan, ya kita segala sesuatu itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Tapi setelah saya ketemu sama Pak John selalu mengingat saya, Bu Andre masuk Zoom ya, Bu Andre ikut Zoom ya. Saya bilang iya, itu aja. Saya masih terus lari-lari, masih ikut. Kadang tidak ikut, kadang tidak. Tapi begitu saya banyak menemukan masalah di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya, di dalam menghadapi cobaan-cobaan melalui anak-anak saya. Dari situ saya merasa saya berlutut sama Tuhan. Pak John bilang jangan lupa berdoa karena doa itu besar kuasanya. Dari situ saya lakukan penyembahan pagi, malam saya lakukan. Dan saya sempatkan waktu untuk bisa mengikuti Zoom di pekerjaan saya, di klinik maupun malam hari. Tapi cuma kalau untuk ibadah siang, karena aktivitas saya di rumah sakit agak repot, jadi saya belum bisa untuk ini. Tapi saya yakin pasti saya bisa ikut. Saya merasa dengan saya bertemu dengan Pak John ini, saya merasa terberkati. Saya di dalam iman saya dan merasa Tuhan itu luar biasa di dalam memakai Pak John untuk menuntun kita, untuk membawa kita untuk selalu di dalam ibadah pagi, siang maupun malam. Terima kasih Pak John sudah mendoakan saya dan anak-anak saya. Saya merasa ada perubahan, banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan, saya diberkati Tuhan. Sampai dengan saat ini saya masih kuat, masih sehat. Walaupun saya banyak sekali kegiatan-kegiatan banyak sekali, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Terima kasih Pak John. Pak John sungguh luar biasa. Pak John selalu dijaga Tuhan di dalam pelayanannya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pak John diberikan kesehatan, kesabaran di dalam melayani kami. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri, tetap semangat ya. Iya. Oke, maju terus. Salam buat keluarga. Oke, kita dengarkan kesaksian dari Pak Frans Angki. Ini sahabat lama sekali ya. Dan akhirnya kita ketemu juga di Zoom ini dengan beliau. Puji Tuhan. Pak Frans Angki,
ingin menyampaikan sesuatu, Pak Frans? Baik, terima kasih Pak John. Oke. Saya bersyukur sekali kita bertemu lagi pada usia-usia yang sudah dibilang hampir rapuh. Lolita, udah lolos 50 tahun. Iya. Jadi latar belakang saya pada saat itu masih remaja sampai dewasa itu sangat dibilang itu sangat terlalu apa namanya ya nakal ya Pak John ya. Jadi setelah kita bertemu Tuhan selalu mengingatkan saya. Dengan adanya jom ini saya selalu meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan itu mengajak saya supaya saya dekat dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Saya selalu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengingatkan saya pada saat jam-jam kita jom ini. Dan Tuhan mendengar itu, Pak John. Amin. Mendengar itu, Tuhan selalu mengingatkan saya pada saat jam-jam yang akan ada kegiatan ibadah ini ya. Jadi saya selalu menyempatkan diri waktu untuk beribadah kepada Tuhan, dan saya minta dan Tuhan selalu menjawab itu untuk kesehatan saya dan dorongan daripada Pak John sendiri untuk selalu berdoa kepada Tuhan, dan itu saya selalu melakukan itu dalam diri saya maupun dalam keluarga, istri dan anak-anak. Saya selalu mengajari mereka itu untuk berbakti, berdoa kepada Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu berbeda untuk kita manusia. Jadi untuk itu saya dalam keadaan kondisi tidak fit, sakit yang sangat parah sekali itu, saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu mengurapi saya dari kepala hingga telapak kaki, dan saya yakin dan percaya bahwa melalui jom ini Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Saya dan keluarga, Tuhan selalu mendengar doa-doa saya di dalam pergumulan saya untuk hidup saya, Pak John. Yes. Jadi itulah yang jadi untuk menjadi pegangan dalam hidup kita ini, melalui doa-doa, dukungan doa-doa daripada para teman-teman. Pak John juga selalu berdoa untuk saya dan keluarga. Saya sangat bersyukur sekali. Nah, tinggal kita bagaimana mengatur hidup kita ini dengan Tuhan, dan melalui jom ini saya selalu mengapresiasikan kepada teman-teman saya. Cuman mereka mungkin waktu Tuhan buat mereka itu belum sampai seperti kita, Pak John ya. Jadi saya melalui ini saya sangat bersyukur sekali, dan Tuhan bisa menjaga saya, memberkati saya dengan keluarga, Pak John. Terima kasih, Pak John. Oke, terima kasih Pak Frans Angki, luar biasa. Praise the Lord. Oke, nanti Ibu Febri, nanti setelah itu disusul oleh ini ya, adik Samuel. Oke, Ibu Febri ingin menyatakan sesuatu? Apa Ibu rasakan dalam ibadah Zoom ini, itu serial khotbah pengajaran? Ya. Ya, silakan Bu Febri. Terima kasih, Pastor John. Yes. Maaf, saya tidak buka itu kamera, belum mandi, malu. Oke. Kalau saya gini, Pastor John, mohon maaf ya, ini mungkin kesaksiannya rada nggak enak. Sebenarnya saya sudah diajak Bu Lea itu mengikuti ibadah Pastor John itu ada setahun lebih yang lalu. Tapi saya waktu itu saya main ke
tempat Bulea. Terus Bulea sedang Zoom dengan Pastor John siang hari kalau nggak salah. Terus, sebentar ya Bu, saya lagi Zoom ibadah Zoom. Oh ya, saya tungguin. Karena Bulea sedang Zoom, saya di tempat yang lain gitu. Terus berapa kali terjadi seperti itu saat saya main ke Bulea, saya diajak, ayo ikut yuk ibadah Zoom sama Pastor John. Enggak Bu, enggak mau saya bilang gitu. Terus ya udah kata Bulea, karena itu Pastor John, saya kalau sudah mengikuti suatu ibadah atau kegiatan, saya itu orangnya nggak mau setengah-setengah, dan waktu itu saya sudah mengikuti banyak ibadah istilahnya itu. Jadi bukan saya malas tapi waktunya gitu Pastor John. Karena saya juga harus berbagi dengan keluarga kan. Kalau saya ibadah ke sana ke sini, keluarga tidak mendapat kasih saya kan juga nggak ada artinya gitu. Terus suatu saat itu Pastor John mengadakan itu yang berapa bulan yang lalu ke Pacet itu mengadakan retreat ya Pastor John. Di tempatnya Mas Samuel Iya, di tempatnya Adik Samuel itu. Bu Lea yang ngajak saya juga, ayo ikut yuk. Terus saya pikir-pikir gini, ya udahlah daripada saya berjalan atau melakukan hal yang tidak bermanfaat, lebih baik saya ikut. Saya juga mau coba-coba saya dalam hati saya sih, saya seperti itu. Terus ini ada Bu Lea kok, Pastor John, saya dekat Bu Lea. Iya. Terus saya ikut ibadah retreat dengan Pastor John itu. Tapi waktu itu saya belum begitu istilahnya itu mengena di hati gitu. Terus Pastor John waktu itu saya diminta Bu Sinta nomor HP saya kan, saya kasih, terus saya dibagi link Zoom mengikuti ibadah Zoom. Waktu itu saya maaf Pastor John, coba-coba istilahnya. Saya coba-coba ikut. Terus kok saya pengetahuan firman-nya kok menyenangkan bagi saya gitu. Terus saya ikuti lagi gitu. Kok menyenangkan ya firman-nya itu, saya bilang gitu. Paling tidak membuat pikiran saya nggak melayang-layang ke hal-hal yang istilahnya negatif atau melayang-layang kepada kebencian atau melayang-layang kepada hal yang galau, tapi mengembalikan pikiran-pikiran saya kembali kepada Tuhan. Terus hari demi hari rasanya kok kalau nggak ikut itu seperti nagih gitu Pastor John. Saya seperti ketagihan. Sampai suatu saat mohon maaf Pastor John, memang kalau saya tidak bisa continue karena kan kalau pagi saya harus melayani anak. Jadi seperti ini pun saya saya sambil menyiapkan sarapan, menyiapkan keperluan anak sekolah. Makasih boleh. Terus ya itu, jadi Pastor John, kalau saya kalau saya nggak buka Zoom seperti ini mungkin mohon maaf sambil saya sambil, karena kalau tidak anak saya terlambat sekolah dan nanti mendapat hukuman, kasihan kan. Nah itu, tapi yang lebih saya rasakan sehingga saya nagih kepada ibadah-ibadah yang dipimpin Pastor John itu adalah hal yang mengisi pikiran dan hati saya menuju hal yang negatif, positif, bukan yang ke negatif lagi seperti galau atau seperti memikirkan kebencian, dendam, ingin marah kepada orang yang menyakiti hati saya. Tapi firman-firman yang Pastor John ajarkan itu membuat saya harus mengampuni, saya harus lebih mendengar atau melakukan firman Tuhan. Saya harus lebih berhati-hati dalam hidup saya supaya tidak meremehkan firman Tuhan seperti Esau sudah meremehkan apa yang diberikan kepada Esau sebagai kasih karunia.
Itu yang saya rasakan, dan saya jujur saya ketagihan. Saya ingin selalu, sebenarnya saya ingin mengikuti terus, tapi ya itu pastor, karena waktu, karena saya juga harus berbagi kasih dengan anak saya tidak bisa continue ikut. Tapi sebenarnya hati saya selalu ingin ikut ibadah, karena ibadah itu bagi saya itu adalah sangat menguntungkan diri saya, dan juga memberi berkat-berkat tersendiri di dalam hidup saya yang saya sendiri seperti tidak tahu gitu, Pastor John. Terima kasih Pastor John untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan kesaksian saya ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Amin. Praise God. Tuhan berkati Bu Febri Asari ya. Doa kami menyertai Ibu. Oke, nanti Bu Lea akan doa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Oke, kita dengar dulu kesaksian adik Samuel ya. Jadi ini kita kenal dia juga lewat acara retreat ya di sana waktu saya mendoakan adik Samuel ya, Mas Samuel bersama mamanya pada waktu itu. Ya, silakan adik Samuel mau sampaikan sesuatu apa yang dirasakan pada waktu mengikuti ibadah CLCC Zoom ini. Baik, Pastor John. Ya, amin. Ya, jadi begini, Pastor John. Saya ada masalah soal kepribadian saya sebenarnya. Ya. Sebenarnya saya itu waktu kecil ya, saya pernah ibadah. Ya, ibadah yang tatap muka, yang biasanya hari Minggu. Aku belum bisa mendapatkan firman apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan. Soal aku masih ada kekurangan dari pendengaran. Tapi ya aku merasakan kalau memang sudah dibenarkan telinganya, tapi kalau materinya nggak ngerti, yang Pastor John sudah menyampaikan, kan bilang gini, betul dia Kristen, betul dia rajin ke gereja, ya, tapi tidak mengerti apa-apa itu. Makanya mungkin saya pelakunya mungkin gitu. Jadi itu dari dulu sampai sekarang bekerja di Pacet ini. Terus aku ditawarkan oleh Tante Fani sama Om Darwin gereja hari Minggu di aula ini, gereja CLCC di pagi hari. Saya juga diundang juga untuk memasuki Zoom lewat Pastor John, melalui mamaku juga. Saya sangat bersyukur saya bisa mengikuti apa yang diajarkan firman oleh Pastor John. Tapi ternyata firmannya begitu keras bagi saya, Pastor John. Yang susah diubahkan. Soalnya itu karena firmannya sangat berlaku untuk menjadi kekristenan ilahi, karakter ilahi Kristus juga. Makanya aku, kok berat ya. Apa aku memang murtad kepadamu Tuhan. Jiwanya oke, cuma rohaninya murtad itu, Pastor John. Makanya aku cuman mendatangkan Zoom itu cuman hanya coba-coba doang. Saya juga ada waktu kosong. Saya memang nggak sempat mengikuti ibadah Zoom ini. Cuma memang menyanyiakan. Apalagi aku udah mendapatkan firman juga, tapi aku setelah mendapatkan firman, besoknya sudah melupakan. Itu yang saya alami, Pastor John. Saya begitu kesal. Sama apalagi. Sama Pastor John sudah mengajarkan
yang firman itu soal kedewasaan rohani. Ya, makanya aduh, ternyata memang berat firman itu. Memang firman itu memang jalan kebenaran. Benar. Makanya memang kenapa aku tidak mempercayai bahwa Tuhan yang punya segalanya, kekuasaan, itu yang memang membuat saya tidak mempercayakan itu. Itu saja, Pastor. Makanya aku mengikuti Zoom ini cuma hanya buat coba-coba doang. Cuman bisa ujian, pengembahan itu saja. Itu yang saya bisa mendapatkan. Itu juga informasi dari Om Darwin, juga Tante Fani, untuk mengikuti ibadah hari Minggu biasanya. Terus aku diinformasikan untuk masuki Zoom. Oh, setiap hari. Waduh, itu tambah berat bagi saya, Pastor John. Memang aku itu memang suka bolok-bolok hari kalau di gereja. Yang biasanya komsel, misalnya hari Selasa, Kamis, seperti itu. Cuman mamaku itu memaksakan aku ibadah. Maksudnya, karena aku mengatakan mamaku, kalau mamaku kan mau ibadah tapi gak ada kendaraan, mama juga belum bisa mendengarkan. Makanya aku yang mengupirkan. Pada akhirnya aku mengikuti ibadah. Walaupun apa yang firman disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan belum mengerti semua. Apalagi aku ada kekurangan masalah pendengaran saja. Jadi aku bersyukur aku mengikuti Zoom. Ini juga dibantu speakernya supaya aku lebih jelas lagi apa yang disampaikan oleh Pastor John. Itu yang pertama kali membuat aku tenang. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak berkenan kepada semuanya. Terima kasih Pastor John. Terima kasih untuk semua. Oke, semangat sekali. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat kesaksian adik Samuel dan seperti semua yang ikut Zoom ini, semua pasti diberkati. Paling tidak iman kita bertumbuh ya saat kita dengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, oke kita akan berdoa dan Bu Lea berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di pagi hari ini. Dan nanti kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto. Terima kasih Pastor. Yes. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami sudah menerima firman-Mu Bapa. Firman yang luar biasa, yang memberikan kami satu pengertian Bapa, bahwa kasih karunia yang daripada-Mu Bapa. Boleh memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, layakkan kami Bapa. Untuk terus Tuhan menjadi pengikut-pengikut. Ya, bahkan kami menjadi murid-Mu Bapa. Ya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengerti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa untuk Pastor John yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai luar biasa. Dimanapun beliau melangkah berada. Banyak jiwa dimenangkan. Berkati keluarga besarnya. Berkati pelayanan Pastor John. Apapun yang dia lakukan, Tuhan Yesus buat berhasil. Amin. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Apapun yang kami pergumulkan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lea Siwalete untuk doa yang sangat indah ya di pagi ini. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih firman-Nya kembali pagi hari ini. Bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah berikan pada kita ya, amin Bapak Ibu. Mari kita terima, kita aplikasikan dengan baik, dengan benar. Kita manusia ini tidak ada yang sempurna, amin Bapak Ibu. Baik tua, baik muda, kita semua manusia tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita. Yang sempurna hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus mau pada kita anak-anaknya semua
Asal kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti akan memberikan kesempurnaan kembali yang baik buat kita. Itulah yang Tuhan Yesus mau ajarkan pada kita. Kita tidak perlu malu apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita yang lalu-lalu. Kita manusia banyak akan salah dan dosa, pelanggaran yang pernah kita perbuat, tapi Tuhan Yesus tidak melihat hal itu dalam kehidupan kita. Semuanya sudah dibuang ke dalam tebing laut yang dalam. Tuhan Yesus mau kepada kita semuanya, baik yang tua, baik yang muda. Ayo, kita bangkit yuk, kita sama-sama dalam kehidupan kita. Kita mau yuk berubah yuk dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus kita tuh yang kita sembah tuh sungguh hidup, sungguh baik, sangat baik, amat baik buat kita. Asalkan Tuhan Yesus mau kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, bertobat. Tuhan Yesus kan bilang bertobatlah kembali ya dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita kembali bertumbuh. Tuhan Yesus mau kita melihat kehidupan anak-anaknya menjadi bertumbuh, menjadi terang, menjadi garam kembali buat orang-orang yang di sekitar kita. Ya, kita sama-sama bangkit yuk, khususnya melalui gereja Salsisi kita berkati. Amin Bapak Ibu. Terus kita dukung dalam pelayanan gereja Salsisi ini ya, khususnya Pastor John Sarbunan. Ayo kita sama-sama membangun gereja Salsisi ini, kita saling dukung satu sama lain. Mas Samuel, ya Bu Indriani, Ibu Yeti, Bu Fang Fanglai, Pak Frans Sangki, Bu Adriana, Bu Febri, semuanya, Bu Sinta, Oma Rosalin, Opa Bruri, semuanya, saya sendiri. Ayo kita bergandengan tangan, kita terus saling dukung dalam doa. Kita bersyukur sekali lagi melalui gereja Salsisi ini kita diberkati. Amin Bapak Ibu. Kita banyak belajar firman-firman Tuhan yang kita tidak mengerti, buat menjadi mengerti dalam kehidupan kita. Kita yang dulu ciptaan yang lama, kita sekarang sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit dalam kehidupan kita, menyongsong hari-hari lebih baik dan lebih baik lagi. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar, yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita terus dukung pelayanan Tuhan akan Pastor John. Kita terus berikan doa-doa buat Pastor John juga. Hambanya Pastor John sudah mendoakan kita sebagai jemaat-jemaatnya, setia mendoakan kita. Kita pun juga harus mendoakan hambanya Pastor John juga di dalam pelayanannya. Diberikan kesehatan, umur panjang, kesegaran, bahkan hikmat-hikmat yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada Pastor John, dibagikan pada kita semua jemaat gereja Salsisi, agar kita semuanya bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi terima kasih kepada Oma Rosalin yang tadi sudah berdoa, yang tadi sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Opa Bruri, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan juga kepada siapa yang tadi berdoa, peneguhan firman Tuhan, Bu Lea Siwalete juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Bu Lea. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa propetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga, Ibu Fang Fanglai. Saya persilakan untuk menaikkan doa propetik. Amin. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami bisa datang untuk bersujud menyembah Engkau. Kami berdoa. Doa propeti 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang pembangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir.
Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Yes. Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I I receive. receive. Tiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. I receive. Doa berpeti 2 bagi gereja CLCC yang dipakai Tuhan. Evalentis, Yes. urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di Yes. dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan Yes. keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh kuasa, oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya. Haleluya. Terima kasih Bu Fang Fang Lai buat Ya, doa terima kasih Pak. profetiknya. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang Fang Lai. Ya. Siap. Dan kita akan masih kita baca selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC. Pengumuman info gereja JKI CLCC, dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sabunanema dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakanlah dan mari bergabung dalam merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 10 waktu bagian Barat bertempat di keluarga Saudara Riko putranya Ibu Indriani di Jalan Bypass Juanda depan Hotel Holigan Sedati Juanda. Selanjutnya kesempatan marga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintani Slewati dengan nomor 085964277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan November 2024 tanggal 10 November 2024 Ibu Rasalin Tikolu dari Jerman Hamburg. Tanggal 10 November 2024 Ibu Jaju Elirewati Kuswani dari Surabaya. Tanggal 15 November 2024 adik Joshua Dimas Anugrah Poimoni Sidoarjo putranya Ibu Atanesia Pujastuti. Tanggal 23 November 2024 Bapak Darmawan Lim Esa dari Medan. Persembahan kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA dengan nomor 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor John. Dan kita akan masuk kita pada selanjutnya yaitu doa deklarasi ya Pastor John. Ya, oke. Ya, siapa saja? 6 orang doa ya. Deklarasi yang ada yaitu pertama Pak Fransaki boleh. Ya, Pak Fransaki. Ya, yang kedua Ibu Adriana. Bu Andriana, oke. Yang ketiga Ibu Febri Asari. Ya, Bu Febri. Ya, yang keempat ibu kita yang ada di Jakarta yaitu Mpok Yeti. Iya. Yang kelima ada Ibu Indriani. Bu Indriani, oke. Ya. Yang keenam ada Mas Samuel Christian.
Siap. Ya. Oke, dengan iman ya, deklarasikan. Ya, silakan Pak Frans Angki. Belum muncul ya? Belum keluar. Ya, iya ini oke, ini mungkin masalah signal ya. Oke. Oke, sudah ya. Sip. Ya, oke. Silakan Pak Frans Angki. Oke, Oke, sip. Dengan iman ya. baik. Dengan iman di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Yang kedua, siapa tadi? Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Yang keempat, yang ketiga siapa? Bu Indriani. Ya. Sama tadi Bu Febri ya, Bu Febri. Ya, Pastor. Oke, silakan Bu Febri. Salam. Yang paling bawah ya, yang paling bawah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang bergereja dan mereka dalam persoalan yang berada di dalam gereja CLCC akan menerima pemulihan. Amin. Amin. Terjadilah. Oke, Bu Yeti. Yang keempat. Bu Indri. Oh, ya. Bu Indriani. Oh, Bu Indriani. Pak, saya Bu Indriani keberapa tadi? kelima. Oh, kelima. Ya, betul. Bu Yeti yang keempat. Ya, tadi urutannya gitu. Ya, silakan Bu Yeti. Paling atas ya. Mic bisa dibuka Bu Yeti. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yang kelima. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Terjadilah. Ya, yang terakhir siapa? Well, Pak Samuel. Amin. Aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus ya. Buat semua yang sudah mendeklarasikan doa deklarasi. Amin. Mari Bapak Ibu. Ya, kita akan akhiri ibadah kita ya di pagi hari ini. Haleluya. Arahkan tangan saudara di depan layar monitor. Bapak Ibu sekalian, imani bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di tanganmu, di hati, di hidupmu. Terima malam ini ketika namamu disebutkan, masing-masing aliran kuasa Tuhan menghampirimu, aliran mujizat Tuhan mulai tercipta dalam tubuhmu. Di dalam nama Yesus, Ibu Yeti yang kau terima, kesembuhan mengalir atasmu, Pak Lukas, Adik Samuel, Ibu Fang Fanlai, Ibu Febri Asari, Bu Lea Siwalete, Ibu Indriani, Pak Frans Angki, Ibu Andri Marantika, orang tua terkasih Bapak Bruri dan Bu Rosalin di Jerman,
Dalam nama Yesus, Ibu melewati semua yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali. Ibu Fang Lai juga Engkau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu saat ini. Di dalam nama Yesus, percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan dalam persoalan Engkau terima pertolongan. Imani para orang tua yang hadir pagi ini, anak cucu keturunanmu diberkati, juga menantumu juga diberkati. Aku percaya Tuhan berkati usaha mereka, bisnis, pekerjaan, keuangan, ekonomi mereka. Tuhan berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan berkati orang tua kami akan beristirahat, berikan mereka istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak dalam damai sejahtera, dan anak-anakmu di Indonesia yang beraktivitas, yang bekerja di kantor, di rumah, apapun yang mereka lakukan. Tuhan berkati. Juga sembuhkan Ibu Atanasya dan tim yang sudah melayani di pagi ini, dan juga Ibu Yeti akan melayani nanti malam, dan tim Tuhan memberkati juga ibadah siang, berkati juga ibadah tanggal 9 di tempat anaknya Ibu Indriani, dan berkati ibadah Natal juga pada tanggal 15 Desember. Dalam nama Yesus, semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya, mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan berkati Pak Lukas. Pelayanannya ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Yeti, Bu Andri, semangat ya. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Hai Bu Andriani. Tuhan berkati semuanya. Praise God. Tangki. Frans, Cindy. Samuel ya. Sinta. Benjamin ya. God bless you. Ya, amin. Terima kasih. God bless you all, teman-teman. Semangat ya. Oke, selamat pagi. Selamat malam waktu Ya, Jerman. selamat beraktivitas. Tuhan berkati ya. Bye-bye. Yang Amin. Ya, sampai nanti siang ya. Ya. Oke. Oke. Amin. Amin.